Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi penuh kemuliaannya.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Atas nama Gembala Jemaat dan seluruh penata layan GSKI Kebonjeruk, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat sore, dan selamat bergabung dalam ibadah online di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Bapak Ibu, selayaknya kita ibadah di rumah Tuhan, kita persiapkan diri, berlaku sopan, dan kita hormati kehadiran Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari bersama-sama kita berdoa dan tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh kembali belajar, mendengarkan isi hati Tuhan. Bapa menolong setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Kami mohon pimpinan dan pertolongan-Mu, agar ibadah ini Engkau sertai dari awal hingga akhir, dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengurapi. Haleluya. Amin. Kami rindu selalu ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang menyembah Engkau, mau angkat pujian dan hormat kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi,
Terima kasih atas semua kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Di dalam hidup kita, kita punya pengharapan yang besar, yang telah menyelamatkan jiwa kita, yang telah mati di Golgota bagi kita. Haleluya. Pengharapan kita hanya Yesus saja. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Mari katakan kembali pujian ini. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Amin. Jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan keseranganku. Yesus, Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai pengharapan yang besar di dalam Engkau, yang telah mati untuk menebus dosa kami. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu, Saudara. Dari ketinggian tahta-Mu ya Tuhan, Engkau menyelidiki setiap kalbu. Haleluya Yesus. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan
seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Mari kembali nyanyikan pujian ini. Bapa, dari ketinggian takhtamu, kau selidiki setiap kalbu. Kau selidiki setiap kalbu. Ada semua insan di bumi, kau yang memuji. Ya Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan, ya Tuhan. Di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kebahagiaan di hadiratmu. Kebahagiaan di hadiratmu. Kebahagiaan di hadiratmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu indah. Sore hari ini kembali Engkau pertemukan kami dalam satu persekutuan bersamamu lewat ibadah yang kami selenggarakan secara online pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini kami boleh menyanyi, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Melengkapi sukacita yang kami boleh nikmati sore hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman yang sangat singkat dan sederhana. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman ini. Tapi lebih dari itu juga Tuhan, kami boleh menghidupi dalam keseharian kami. Hamba-Mu yang Engkau percayakan sore hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu, biar kebenaran firman yang daripada-Mu yang tersampaikan bagi setiap kami. Bukan hanya jemaat Tuhan di rumah yang mendengarkannya, tapi buat hamba-Mu juga yang menyampaikannya. Berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami sore hari ini, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita mencermati, kita melihat keadaan fenomena alam yang terjadi belakangan ini sampai hari ini, kita bisa lihat bahwa ternyata keadaan dunia tidaklah semakin membaik. Sejak awal Januari, awal tahun ini, di awal Januari kita bisa melihat rentetan peristiwa bencana alam yang terjadi. Saya mencatat tanggal 9 Januari tahun ini terjadi longsor di Sumedang. Tercatat 36 sampai 40 orang dinyatakan meninggal pada saat itu.
di rumah mereka sedang beristirahat, sedang bercengkrama dengan keluarga, terjadi longsor. Mereka bisa meninggal mendadak saat itu juga. 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 12 Januari 2021, terjadi banjir besar di Kalimantan Selatan. Tentu kita bisa mengikutinya dari berita-berita. Kita menyaksikan, kita bisa melihat betapa mereka berteriak menangis dengan bencana yang terjadi di sana. Harta benda mereka hancur. Tercatat Bapak Ibu, ada sekitar 15 orang meninggal pada kejadian di Kalimantan Selatan. Banjir yang melanda di Kalimantan Selatan. 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Januari tahun 2021 ini, terjadi gempa yang sangat dahsyat di Mamuju, Majene, Sulawesi Barat. Banyak korban berjatuhan, harta benda, rumah-rumah, bangunan hancur. Mereka histeris berteriak ketika bencana alam terjadi. Tercatat 105 orang meninggal dalam saat bencana yang terjadi di Sulawesi Barat. Mengerikan Bapak Ibu. Belum berhenti sampai di situ. 7 hari kemudian, tepatnya tanggal 22 Januari, terjadi longsor dan banjir di Manado dan sekitarnya. Ada 6 orang menjadi korban bencana alam tersebut. Kita bisa menyaksikannya di berita, kita bisa melihatnya di online. Betapa hidup ini mengerikan Bapak Ibu. Nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Masih sangat dekat dalam ingatan kita berita yang terjadi, peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Januari lalu ketika pesawat Sriwijaya Air SJ182 tujuan Jakarta Pontianak jatuh di Kepulauan Seribu. 50 sekian orang meninggal saat itu. Mereka yang mungkin sedang berencana mau ketemu keluarga di Pontianak, mau melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan di sana, tapi ternyata hari itu penerbangan itu adalah penerbangan terakhir mereka. Tentu kami juga merasakan duka yang mendalam atas apa yang sudah terjadi saat itu. Duka yang mendalam atas korban-korban yang terjadi dalam rentetan bencana yang saya kemukakan tadi. Belum sampai di situ Bapak Ibu, sampai hari ini kita masih diperhadapkan, kita masih berjuang melawan pandemi corona yang sampai hari ini juga belum ada tanda-tanda berakhir. Data yang saya miliki sampai minggu kemarin tercatat 1 juta sekian orang di Indonesia yang terinfeksi virus corona. Sudah tercatat lebih dari 34.000 orang dinyatakan meninggal karena virus corona. Ini data saya minggu kemarin Bapak Ibu. Tragis hidup ini Bapak Ibu. Kita masih ingat juga minggu kemarin kita berjuang, khususnya kita di Jakarta dan sekitarnya, berjuang melawan banjir. Berita yang saya terima di Jakarta pun ada korban jiwa karena banjir ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Saya suka dengan satu ayat yang memang saya suka banget dengan ayat ini yang selalu mengingatkan saya betapa saya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 14b berkata, apa arti hidupmu? Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apa arti hidupmu? Hidupmu, hidup saya, hidup saudara sekalian hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Fakta ini, fakta bahwa hidup hanya seperti uap kita sudah saksikan. Sengaja saya mengutip peristiwa-peristiwa yang terjadi dari awal Januari sampai hari ini untuk mengingatkan kita betapa hidup kita ini hanya seperti uap. Fakta ini kita sudah saksikan sendiri, bahkan mungkin ada anggota keluarga kita yang terkena musibah dan meninggal atau terpapar corona atau meninggal atau menjadi korban dari kecelakaan pesawat. Kalau bagi mereka yang sudah siap, itu bukan menjadi masalah karena hidup kita memang akan berakhir pada kematian. Siapa kita? Semua kita pasti akan mati. Cepat atau lambat semua kita pasti akan mati. Persoalannya, apakah kita sudah siap? Seperti yang saya katakan tadi. Ayat yang saya kutip ini tuh.
yang saya kutip barusan ini, peristiwa itu, kenyataan itu terjadi di depan mata kita. Kita bisa mendengarkan berita, kita bisa mengikuti berita-berita di televisi, di media online dan lain sebagainya. Dan satu hal yang harus kita ingat, bisa saja kenyataan itu terjadi kepada diri kita sendiri. Bukan tidak mungkin hal itu bisa terjadi kepada kita. Setiap orang bisa meninggal setiap saat. Kapan saja. Kapan saja. Ada peristiwa jemaat kami yang lagi tidur. Maksudnya dari sore dia tidur, ternyata mau dibangunin makan, sudah meninggal. Sudah meninggal. Oh, itu indah sekali. Kalau saya itu peristiwa yang sangat indah. Nggak nyusahin keluarga, lagi tidur tiba-tiba meninggal. Yang jadi persoalannya, kalau kita belum siap terus ketemu peristiwa seperti itu, apa jadinya? Karena hidup kita bukan hanya yang kita nikmati di bumi ini saja. Hidup 70, 80 tahun atau 90 tahun itu singkat. Tapi bukan hanya hidup itu saja yang harus kita pikirkan. Tapi setelah kita mati itu kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Apakah kita mau hidup kekal bersama dengan Tuhan, ataukah kita mau terbuang di api kekal? Persoalannya itu ada di kita hari ini. Hari ini. Makanya betapa kita harus mempersiapkan diri dengan sungguh sejak hari ini Bapak Ibu. Dan satu hal, jangan coba-coba menunda yang namanya pertobatan. Yang harus kita perhatikan dengan sungguh adalah jangan kita berpikir bahwa masih ada kesempatan hari esok. Oh, besok saja saya mau benar. Besok saja saya mau bertobat. Besok saja saya mau hidup sungguh-sungguh. Jangan gegabah Bapak Ibu. Jangan tunda sampai besok, hari ini. Selagi Tuhan masih berikan nafas kehidupan buat kita hari ini. Itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Hal ini saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, dan tentu buat saya sendiri. Tentu buat pribadi saya sendiri. Kalau kita berpikir bahwa masih ada hari esok untuk bertobat, maka kita akan menunggu kesempatan yang tepat. Besok lusa, ternyata belum ada kesempatan juga. Udah kita tunda, nanti saja. Nanti saja kita mau cari waktu yang pas untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita nggak ketemu waktu yang pas, apa jadinya? Kalau kejadian seperti ini, maka kita tidak akan pernah yang namanya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita berusaha, kita mencoba mengulur-ngulur waktu, menunda, nanti saja saya mau benar. Sekarang saya mau menjalani hidup suka-suka saya dulu, suka-suka saya sendiri. Kalau hal seperti itu kita lakukan, maka saya mau bilang nggak akan ada kesempatan buat kita. Kesempatan yang indah harus kita ciptakan. Kita harus mantapkan tekad kita hari ini, bukan besok. Hari ini, bukan besok. Kita harus sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita pada bagaimana kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, banyak orang kita temui yang suka berpikir, oh saat ini saya mau fokus karir dulu. Saat ini saya mau jalani hidup ya selayaknya kebanyakan orang lah. Yang namanya mau bertobat itu nanti saja. Tidak sedikit orang yang berpikir begini, nanti saya kalau sudah pensiun baru saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau keburu pensiun, kalau nggak sampai pensiun terus kita mati. Saya menemukan hal itu. Bahkan saya pernah melayani seorang bapak yang sudah sakit sangat serius di rumah sakit. Saya kenal dengan orang tersebut, saya datangi dan dia bilang, kalau Tuhan masih berikan kesempatan saya untuk bisa hidup, bisa sembuh, saya akan melayani Tuhan di mana saja. Pokoknya saya akan memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Kebetulan saya kenal dengan orang tersebut. Saya mengikuti sepak terjangnya. Ternyata setelah Tuhan izinkan dia sembuh, dia menjalani hidupnya biasa-biasa saja. Beberapa tahun kemudian dia ngobrol lagi sama saya. Saya menyesal. Kok banyak waktu yang saya sia-siakan sampai hari ini. Nah mulai besok deh, saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya sudah gak banyak respon lagi, gak mau menanggapi lagi. Saya cuma bilang hidup kita adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Kenapa harus tunggu nanti sih? Pelayanan itu tidak dibatasi hanya ketika kita menjadi majelis gereja, menjadi pelayan di gereja, menjadi pengurus gereja, menjadi koordinator persekutuan di kantor, atau menjadi pendeta.
Pelayanan tidak dibatasi seperti itu. Tapi ketika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kita hari ini, itu pelayanan kita. Kita lakukan di mana? Ya di warung kita, di toko kita, di kantor, di rumah, di mana saja. Hidup kita itu adalah pelayanan. Artinya kita sedang mempersiapkan diri untuk kehidupan di kekekalan. Kita enggak akan terlambat kalau kita sudah memberi diri dengan sungguh untuk kita melayani Tuhan. Kita harus berpikir bahwa enggak ada kesempatan hari esok. Kita harus berpikir bahwa kesempatan kita ya hari ini. Kita harus berpikir bahwa enggak ada hari esok. Walaupun memang besok Tuhan masih berikan kesempatan hidup buat kita. Bisa saja akhirnya kita salah, kita jatuh di hari esok. Tapi kita harus dengan sungguh untuk memperbaiki diri. Kita bangkit lagi. Kita harus bangkit lagi dengan sungguh dan berkomitmen bahwa ketika kita minta ampun kepada Tuhan, kita berkomitmen untuk kita tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Pak Bu, mari dari kedalaman hati saya yang paling dalam kesempatan sore hari ini saya mau berbagi buat kita. Pak Bu, hidup kita ini singkat. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangan melihat hari ini kita gagah-gagah. Hari ini kita sehat-sehat. Aduh, kita nggak tahu. Saya menggambarkan peristiwa, sengaja saya mengutip berita yang tadi. Itu menggambarkan kita bisa saja kalau peristiwa yang saya sampaikan tadi. Mungkin mereka ada yang sedang istirahat, sedang bercengkrama dengan keluarga, sedang bergembira dengan keluarga, sedang tidur nyenyak. Tapi ternyata itu akhir hidup mereka, Pak Bu. Ya bersyukur mereka, mungkin sebagian mereka sudah pada siap untuk hal itu. Nah kalau ketemu kita nih, terus ternyata kita nggak siap, apa jadinya Pak Bu? Mari pikirkan itu dengan seksama, itu sebabnya saya bilang jangan pernah menunda. Kegagalan banyak orang untuk hidup sungguh-sungguh pada Tuhan adalah ketika dia hanya sampai pada komitmen saja. Saya akan berubah, saya akan bertobat, tapi hanya pada komitmen aja. Tapi ya nggak harus hari inilah, ya nanti saja. Kebanyakan orang gagal di situ Pak Bu. Saya katakan ini karena hal ini adalah pengalaman pribadi saya. Tidak sedikit ketika kita lihat ada orang yang ditantang pada saat KKR Altalkor, dia bisa menangis-nangis. Atau saat konseling sedang ikut kebaktian dia menangis sampai histeris. Dan berjanji sungguh-sungguh mau bertobat. Kita lihat apa yang terjadi besoknya. Setelah itu kita lihat hidupnya seperti apa. Tidak sedikit orang yang hanya sampai pada komitmen saya mau berubah. Saya mau hidup benar. Tapi dia gagal untuk bertindak. Dia menunda. Kesempatan itu tidak akan datang kedua kali lagi Pak Bu. Selagi hari ini Tuhan kasih kesempatan kepada kita, mari pergunakan kesempatan itu dengan baik. Kegagalan banyak orang untuk berjuang hidup benar adalah ketika dia menjalani kehidupannya yang biasa-biasa saja. Nyaman-nyaman saja, semua mengalir dengan baik. Dia berpikir, toh saya tidak mencuri, toh saya tidak berzina, toh saya tidak membunuh, saya tidak melakukan pelanggaran yang lain. Ya sudah, jalani hidup apa adanya saja. Dia berpikir, ya saya nikmati saja. Kehidupan ini nantilah kalau udah dekat waktunya saya mau bertobat. Belum tentu kita mendapat kesempatan itu Pak Bu. Kalau kita punya tabungan yang banyak hari ini, mungkin kita akan dengan leluasa membelanjakan duit itu. Kita akan gampang, ya sudah gak akan semangat lagi cari duit, udah banyak tabungan saya gitu kan. Dia akan berleha, tapi ketika tabungannya makin menipis, makin sedikit, dia akan berusaha untuk irit. Pasti, wah ternyata tabungan saya tinggal cukup untuk 1 bulan ini. Dia akan makin irit. Karena memikirkan nanti kalau tabungan ini habis, dia gak punya duit lagi. Nah, beda dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kehidupan kita yang kita jalani suka-suka kita gak tahu kapan akhirnya. Kalau tabungan, kita bisa kontrol setiap saat saldonya. Jadi kita bisa, oh nanti kalau udah tinggal sedikit saya mau irit. Tapi kehidupan kita gak tahu berapa lama Tuhan kasih buat kita. Jangan berpikir, oh masih panjang, ternyata udah mendekati harinya. Itu sebabnya karena kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Betapa jauh-jauh hari selagi saudara, selagi saya, selagi kita masih sehat, masih kuat.
Waktu itulah, kesempatan itulah yang kita pergunakan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Firman pada sore hari ini sangat sederhana yang mau saya ingatkan buat kita bahwa hidup kita hanya seperti uap, sebentar kelihatan bisa segera lenyap. Gambaran yang saya sudah sampaikan Bapak Ibu Saudara, banyak cerita, mungkin kita sudah menyaksikan hal itu dan mungkin kita terjadi dalam keluarga dekat kita. Itu sebabnya jangan kita pernah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jangan terlalu percaya diri bahwa toh saya sudah diselamatkan, toh Tuhan sudah tebus saya dengan darah yang mahal, toh pasti saya masuk surga. Jangan ceroboh Pak Bu. Jangan ceroboh, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Seperti saya gambarkan tadi, kalau kita punya duit, kita punya tabungan yang kita bisa kontrol setiap saat, kita tahu kapan kita mau ngirit, kapan kita harus hemat. Kita tahu, kita bisa monitor. Nah tapi kalau kehidupan kita kan kita nggak tahu. Masih sehat-sehat loh, kita sering dengar cerita seperti itu. Kok dia masih gagal loh, masih kuat-kuat. Apa yang terjadi? Ternyata itu akhir hidupnya. Pak Bu, hidup kita seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Itu sebabnya jangan ceroboh, jangan gegabah, persiapkan diri dengan sungguh, persiapkan diri dengan bijak. Saya suka dengan satu lagu yang ditulis oleh Gembala Senior kami, Bapak Pendeta R. Susabdono, yang berkata, kalau hari ini hari terakhir, mestinya hidupku telah bersih di hadapan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya saya sudah bersih di hadapannya. Itu sebabnya saya ingatkan betapa kita mempersiapkan diri dengan bijak. Kita nyanyikan lagunya. Kalau hari ini hari terakhirku. Kalau hari ini hari terakhirku, Mestinya ku pulang ke ku pulang ke rumah Bapa di Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku Tak ada sesuatu yang ku pertahankan. Tak ada lagi yang ku nantikan. Tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhir. Kalau hari ini hari terakhirku, Mestinya hidupku telah bersih di mestinya hadapan. hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus ku tunaikan, setia menghadap pengadilan Tuhan. Lagi ya dari awal kita menggunakan pujian ini bagi Tuhan. Kalau hari ini hari terakhirku. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan. Tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhir, Hari ini hari terakhirku. Mestinya hidupku telah bersih di mata. mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus ku tunaikan. Sedia menghadap pengadilan Tuhan. Sedia menghadap Haleluya. pengadilan Tuhan. Tolong aku Tolong aku untuk hidup tidak bercacat celah. Hidup tidak bercacat celah. Tuhan tolong aku. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku,
Bapak Pendeta Yusuf Setiawan akan menemani kita dalam doa Aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Persiapkan diri. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Mempersiapkan diri. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Mari kita berdoa. Tuhan yang berada di kerajaan surga, saat ini Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan kami diingatkan bahwa kami harus mempersiapkan diri. Kami tahu waktu kami cepat Tuhan. Tuhan, kami akan memberikan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami akan hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dones Mandaki Tuhan, mengingatkan kami, untuk kami berjuang, menyukakan hati-Mu. Berkati keluarganya Tuhan, berkati di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupan pelayannya, pelayanan yang Tuhan percayakan, diberkati. Tuhan Yesus, saat ini kami juga bersyukur Tuhan, kami digerakkan untuk memberikan persembahan, di mana persembahan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kami diberkati. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintahan, di mana pemerintahan menghadapi begitu banyak permasalahan, baik itu menghadapi pandemi COVID-19, begitu banyak bencana yang ada Tuhan. Kami mohon Tuhan, beri hikmat bagi pemerintahan, pimpinan kami, baik presiden, wakil presiden, dan segala aparatur yang mendukung di dalam pemerintahan. Demikian juga kami Tuhan. Kami diberi tugas untuk memperhatikan itu semua. Tuhan, kami akan akhiri ibadah pada sore hari ini melalui online. Kami mohon berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdiri. Persiapkan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan memberkati hidup kita, keluarga kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang beriman katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, mohon waktu sejenak untuk kami mengucapkan informasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami ucapkan terima kasih atas persembahan dari Bapak Ibu, dan kami berharap Bapak Ibu untuk setia mengikuti program kami melalui channel YouTube di GSKI Kebonjeruk. Dan segala informasi Bapak Ibu bisa lihat di dalam website kami, di dalam website www.gskikebonjeruk.org. Dan apabila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan kami melalui masa pandemi ini, Bapak Ibu bisa hubungi nomor telepon kami 0817 00333580
dan 081291541542. Kami akan melayani Bapak Ibu. Dan tetap Bapak Ibu ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi untuk pelayanan kami melalui online. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.